Oke, salam sehat teman-teman semua. Kembali lagi kita akan membahas perbolaan internasional. Ya, kali ini kita akan bahas dari Liga Inggris. Ya, ada yang boiling atau ada yang mendidih. Pekan kemarin, pekan kedua. Jadi ada dua topik yang menarik ya. Gua rangkum aja. Memang ada 10 pertandingan lah ya. Ini dari Liga Inggris. Ya seperti biasa ya. Pekan ketiga ya. Pekan kedua. Jadi ada seperti biasa 10 pertandingan. Cuman ada dua yang menarik ya, dan mungkin lu bisa tebak dari thumbnail gua. Eh, Pertandingan pertama itu yang panas terjadi di Stamford Bridge hari Minggu malam, derby London ya antara Chelsea dan Spurs. Dan kemudian selang berapa jam nih, mungkin sekitar 26 atau 28 jam, itu juga ada yang panas-panas di Anfield ya, di kandangnya The Reds. Nah, jadi gue akan mulai dari pertama dari Derby of London. Jadi gue mau sedikit cerita supaya lu ada bayangan bagaimana persaingan di klub-klub London, terutama Chelsea dan Spurs. Jadi gini, dulu tahun kalau nggak salah 2007 atau 2008 gue lupa ya. Jadi waktu itu gue nonton pertandingan Chelsea melawan Everton ya tahun 2007 kalau nggak salah ya, 2007 ya. Nah, dan gue masih ingat skornya satu sama, bahkan gue masih ingat yang golin Drogba sama tim Cahill ya dari Australia. Waktu itu pertama kali gue nonton Premier League. Nah, all of sudden tiba-tiba di tengah ketenangan itu kan partai antara Chelsea dan Everton ya. Jadi tiba-tiba satu fans Chelsea itu berdiri, terus dia teriak, dia teriak gini, I hate Tottenham, dan semua orang pada ketawa semua dan pada senang. Jadi gue bingung loh, ini kok pertandingan antara Everton dan Chelsea tapi dia teriak I hate Tottenham gitu. Jadi intinya memang Chelsea ini dengan Tottenham itu, jadi bukan hanya Spurs dan Arsenal, tapi Arsenal dan Chelsea, Chelsea dan Spurs, kemudian West Ham dengan Spurs dan seterusnya. Itu kayak laba-laba. Jadi panasnya persaingan Liga Inggris di tim-tim London. Di tim London ini ada sekitar 12 atau 13 lah tim profesional mulai dari EPL, kemudian ke Championship, League One dan League Two. Itu sekitar ada mungkin 15 lah, 10 sampai 15 ya. Gua nggak tahu posisi terakhir berapa. Jadi banyak. Nah, itu persaingannya kayak laba-laba. Mungkin yang gua tahu nggak terlalu banyak musuhnya itu Fulham ya, dan ini stadionnya dekat dengan Chelsea, dengan Stamford Bridge. Jadi kalau kita ke Chelsea, ke Stamford Bridge itu naik kereta biasanya overground, under tube kita melihat. Nah, balik lagi, gue mau cerita soal Chelsea Tottenham. Jadi ini adalah satu faktor yang membuat pertandingan kemarin panas ya, 2 hari lalu lah. Gue ngerekam ini sudah menjelang 17 Agustus. Jadi ini tepat jam setengah 12 malam ya, tanggal 16. Nah, yang kedua, kebetulan pelatihnya ini kita bicara dari basic dulu nih, sebelum nanti ke kejadian di mana saat itu Tuchel sama Conte bahasanya apa ya, berseteru. Jadi nah, demikian juga di konstelasi Eropa. Negara-negara ini juga sama. Ini ada yang ini sama ini musuhan, ada ini sama ini deket, ini sama ini pernah musuhan tapi udah nggak lagi, macam-macam lah, banyak lah ya. Kita nggak usah cerita sejarah di sini. Kita spesifik kepada dua sosok pelatih dari Chelsea dan Spurs. Nah, pelatih Chelsea kita tahu adalah Thomas Tuchel dari Jerman, dan pelatih Spurs adalah Antonio Conte dari Italia. Nah, dua negara ini dari zaman dulu memang nggak tahu kenapa sepertinya seperti Tom and Jerry ya. Bahkan ini juga sebuah meme yang banyak, mungkin kalau lu sempat ngelihat bagaimana dua pelatih ini kemarin berseteru ya. Jadi negaranya pun secara kultural dua-duanya ini memang sepertinya kurang gimana gitu ya, kurang kompak lah gitu. Eh, Bahkan gue punya pengalaman satu lagi di Euro 2016. Waktu itu gue mau naik kereta ke Bordeaux. Waktu itu pertandingan, lu googling aja nanti ya. Itu pertandingan menjelang, gue lupa, kalau nggak salah per 8 final atau perempat final. Pokoknya antara dua itu, Italia dan Jerman. Dan gue ingat yang menang waktu itu Jerman lewat adu penalti ya, si Zaza yang nggak golin. Nah, di kereta itu biasa lah, pendukung Jerman sama Italia kan gabung ya di kereta. Nah, itu ada satu kayak ejek-ejekan. Gue ingat orang Italinya itu lewat, terus dia bilang gini, I'm gonna make you cry
gitu, kata si pendukung Italia ke Jerman. Terus pendukung Jermannya ya ketawa-tawa sambil bilang, and then you are the last we will be cry. Jadi lu yang terakhir akan nangis tapi gitu. Jadi ya intinya adalah gue mau mengatakan bahwa secara tim bahkan secara kultural kedua pelatih ini sama-sama memang dasarnya panas. Nah, kembali kita ke kejadian. Ini kan kejadiannya, ya ini gue baca menurut yang gua baca ya. Jadi silahkan kalau mungkin lu bisa argue. Jadi awal ini katanya menurut press con yang dirilis, si Antonio Conte ini suka swearing. Swearing itu mengumpat ya, swearing. Fuck off gitulah ya. Mungkin sorry nanti kalau nggak apa-apa lah ya. Jadi seperti itu. Nah, memang ini adalah sebuah persepsi, bisa gue salah, tapi itu benar. Dia swearing berapa kali. Nah, ini yang konon katanya mengganggu Tuchel. Dia terprovokasi. Nah, sampai akhirnya ada satu momen yang golnya Højbjerg. Nah, itu yang golnya Højbjerg kan Tuchel protes kan, karena Kai Havertz dianggap sudah lebih dulu dilanggar sebelum gol itu terjadi, sehingga dia protes keras ke fourth official atau ke wasit keempat. Nah, saat dia protes, si Conte ini nimbrung. Nah, disitulah mereka kalau lu lihat rame langsung adu mulut dan akhirnya kena kartu kuning. Oke, kita sambilin susu jahe ya. Ini susu jahe langganan gua nih. Nah, disitulah mereka dapat kartu kuning akhirnya, tapi ternyata masalah nggak selesai di situ. Ketika Reece James yang gol ke-21 ya kalau nggak salah, siapa tuh gol 21? Reece James kalau nggak salah ya. Gue mastiin aja daripada salah. Ya, Reece James. Itu sih kan si si Tuchel lari kan. Lari ngelewatin Conte ya. Kita tahu lah dia ingin ngejek Conte sebenarnya. Nah, sampai akhirnya kan ada gol penyimbang akhirnya 2-2. Dan menariknya setelah pertandingan itu Conte bilang di Twitter, saya nggak ngelihat sebenarnya dia lari. Kalau saya tahu, saya jegal dia katanya gitu, saya tackle. Nah, udah gitu oke lah, udah selesai ya. Akhirnya pertandingan 2-2. Setelah pertandingan mereka mencoba shake hand. Nah, ini menariknya. Kenapa tiba-tiba mereka saling tarik begini? Jadi antara yang tadinya mau walaupun panas mau mencoba untuk sportif ya, gentleman gentleman gesture lah. Karena Tuchel menganggap bahwa di Jerman itu tidak sopan kalau lu salaman tidak melihat mata orang. Ini memang betul. Bahkan ketika berbicara pun lu sebenarnya harus melihat mata orang untuk menunjukkan bahwa lu mendengarkan dia. Ya makanya kalau di negara kita biasanya pejabat itu diwawancarain mukanya kemana gitu. Itu biasanya ya. Kalau menurut pakar psikologi ini menunjukkan itu mental feodal. Jadi mental yang mau hanya didengar ya tanpa mau mendengar. Tapi balik lagi. Jadi intinya adalah salaman itu di Jerman memang betul. Ya, ketika kita ngomong pun bahkan ketika mungkin dianggap omongan kita itu tidak berbobot, mereka tetap akan mencoba untuk menghargai dengan melihat mata kita. Nah, jadi gue hanya ingin mendeskripsikan secara netral. Tapi satu yang mau gue kasih tahu bahwa tipikal provokasi ini, dan gue punya referensi yang kuat, memang bukan sekali dua kali menjadi milik gaya-gayanya Italia ya. Jadi kalau lu ingat 2006 kan Prancis juara gara-gara Materazzi provokasi ke Zidane berkali-kali. Dia ngomong sesuatu lah yang mengejek, menyindir segala macam gitu ya, dan akhirnya dia boiling, akhirnya dia emosi dan dia tanduk, dan akhirnya ya kacau lah bagaimana Prancis main tanpa Zidane dan akhirnya kalah. Kemudian juga Di Canio juga sama, ini seorang pemain yang juga sangat-sangat cerdik. Inzaghi juga banyak, memang ini tipikal Italia ya. Tapi gue bukan mengatakan atau mengejek budaya mereka, enggak. But sometimes di pertandingan lu juga perlu seperti itu. Ya, kita ingat dulu ada Roy Keane dengan Patrick Vieira, zamannya MU waktu Arsenal di tahun 90 akhir 2000-an. Itu set by design. Selalu Vieira kenapa yang dipancing sama Roy Keane? Roy Keane ini destroyer sebenarnya. Jadi dia tahu memang harus diincar Vieira. Kenapa? Pertama, dia adalah pemain yang paling penting di Arsenal saat itu, ya, gelandang penyeimbang, dan kedua, dia yang paling bisa dipancing emosinya. Sehingga dialah yang selalu dicoba diprovokasi, dan itu pun nggak gampang. Lu perlu seni. Jangan juga lu terlalu terlihat seperti emang pengen mancing dia, lawan malah bisa tahu akhirnya malah gak kepancing, dan akhirnya kan beberapa kali berhasil, beberapa kali juga
Enggak, dan itu ada satu film ya. Film bukan film sih sebenarnya, kayak gimmick-gimmick. Gue nonton waktu itu di pesawat, gue inget waktu mau liputan. Jadi Vieira setelah pensiun sama Roy Keane tuh ketemu lagi, dan dia akhirnya cerita kejadian-kejadian dulu waktu dia mereka bersih tegang, dan akhirnya mereka memutuskan untuk membuat sebuah game. Jadi ada gimmicknya, dan itu memang dibenarkan oleh keduanya, bagaimana Cyber seperti itu. Nah kemarin eh menarik ini dimainkan oleh dua-dua master ya. Jadi ya pelatih kan master ya, dia lebih berpengalaman, lebih lebih apa ya, lebih punya referensi yang kuat tentang bagaimana menahkodai sebuah tim ya. Mereka sudah pernah melewati itu. Tapi justru mereka yang memainkan apa namanya, atau mungkin bahkan termakan ya dengan strategi itu. Nah, yang kedua, jadi itu dari yang Chelsea Spurs ya. Jadi ini menarik kalau kita lihat dari berbagai angle, kita bisa lihat. Yang kedua terjadi di Anfield. Nah, kalau ini wajar yang terjadi dengan Darwin Núñez. Ini kan New Kids on the Block ya, baru main di lantai Premier League, baru debut sebagai starter. Waktu lawan Fulham dia memang debut juga, tapi sebagai super sub ya. Nah kemudian lawan sampai gue lupa ya, Liverpool lawan apa sih? Lawan Crystal Palace. Nah gue udah bilang dari sebelumnya, nggak di sini tapi ada juga di video gue baru ingat, Crystal Palace ini tim yang batu ya. Dan ingat pelatihnya pun Patrick Vieira yang gue bilang tadi, dulu pernah sebagai pemain terlibat dalam adu sayur dengan Roy Keane. Jadi dia berpengalaman. Gue sangat menduga dengan keras ya, si Anderson kalau nggak salah itu yang membuat Joachim Anderson yang membuat Darwin Núñez emosi, itu memang mungkin bisa jadi diinstruksikan oleh Crystal Palace untuk memancing emosi para pemain Liverpool. Nah, kenapa Darwin Núñez mungkin sudah, siapa sih, Patrick Vieira ini udah ngerjain PR bahwa ini pemain yang memang sejak di Benfica ya, dia emosional dan patut dipancing. Dan dia juga kan waktu lawan Fulham kan, walaupun main dari bangku cadangan kan, 1 assist 1 gol kan. Jadi saling bekerja sama dengan Salah. Jadi mungkin Vieira udah ngelihat ini kayaknya yang paling bahaya dan paling mudah dipancing, sehingga dia yang terus istilahnya dicoel lah gitu, dan akhirnya meledak, dapat dia tanduk si Anderson ya, walaupun sebenarnya tandukannya lumayan, cuman gue yakin sebenarnya nggak perlu jatuh juga sih, cuman ya itu tadi dalam sepak bola lu harus mengambil setiap keuntungan ya. Jadi dia jatuh seperti ditabrak gunung es, dan ya apalagi ini orang Denmark tuh kuat-kuat setahu gue ya, keturunan Viking ya, 192 cm, cuman ditanduk begitu langsung tumbang. Tapi ya anyway, lu bisa lihat sendiri memang ada tandukan, dan itu straight red card jelas, dan akhirnya rusaklah permainan Liverpool dan hanya bisa mendapatkan 1 poin. Ini start terburuk di era Jurgen Klopp ya, selama Jurgen Klopp dari 2015 kalau nggak salah. Ini start terburuk, 2 kali imbang ya. Nah jadi lagi-lagi itu, jadi diincar memang titik terlemah ya, dalam perang kan juga gitu, selalu diincar titik terlemah mana yang paling mudah diekspos ya, dan itu berhasil Darwin Núñez ya, sangat disayangkan. Dan Jurgen Klopp sendiri setelah pertandingan ini, biasa pelatih yang melindungi pemainnya, dalam arti tidak mau menunjuk hidung atau menudingi, tapi kali ini memang mungkin dia kecewa banget ya, walaupun dia rasa ini adalah pelajaran yang berharga bagi Darwin Núñez ya. Tapi sekali lagi, memang dalam sepak bola cyber kadang-kadang itu it's a part of the game, bahkan ada yang bilang itu seninya dalam pertandingan. Nah, yang menjadi penutup gua adalah ada satu nasihat lah ya, dalam sebuah film ada scene-nya itu di, kalau nggak salah, Behind the Enemy Lines ya, yang main siapa tuh yang hidungnya agak bengkok, terus dia kan dikejar sama tentara Serbia kalau nggak salah. Nah, ada satu percakapan lah dari tentara Serbia kalau nggak salah, dia bilang gini, if you can control your emotions, you will live a little bit longer. Kalau lu bisa mengatur atau mengontrol emosi lu akan hidup sedikit lebih lama. Ya, jadi ini nampaknya belum diresapi oleh Darwin Núñez dan juga mungkin Thomas Tuchel ya, yang memang agak sedikit kena pancing dari provokasinya Conte. Jadi gue tidak mau menyalahkan siapa-siapa, karena honestly memang it's part of the game. Bahkan ini adalah seni ya, dan kadang-kadang orang yang bisa lebih mengontrol emosinya justru dialah yang bisa mengambil keuntungan dari orang yang
lebih emosi, walaupun kadang-kadang lu perlu juga emosi dalam kapasitas tertentu untuk bisa mendowngrade mentalitas lawan lu. Oke, jadi itu dari yang terseru, dari yang mendidih di Liga Primer di pekan kedua. Jadi kita akan tunggu apakah nanti lawan Liverpool ya, terutama yang akan menjalani big match lawan MU. Apakah MU bisa mengambil keuntungan karena Liverpool akan tanpa Darwin Nunes? Gua rasa enggak sih, kayaknya MU tetap kalah ya. Oke, tetap ujung-ujungnya MU ya, nggak MU nggak makan. Oke lah, thank you udah nonton video gua 15 menit lebih ya, mungkin sama bumpernya 16 menit. Thank you dan selamat hari 17 Agustus Merdeka. Ciao.